Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-6 ini kita masih bahas tentang teknik-teknik pengintegralan. Ya, jadi ini beberapa teknik yang kita pelajari ya untuk mengintegralkan beberapa soal integral yang dianggap rumit gitu ya. Dia ada tekniknya tersendiri. Kemarin sudah dibahas tentang metode substitusi ya, di satu fungsi sampai fungsi terakhir. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu integral substitusi untuk fungsi trigonometri ya, yaitu fungsi yang melibatkan fungsi sinus, kosinus, tangen ya, serta turunan-turunannya ya. Turunan satu bukan turunan maksudnya, jadi fungsi-fungsi selain sinus ya, seperti 1/sin ya, misalkan 1/cos, 1/tangen gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Jadi teknik ini dipakai untuk merasakan yang fungsi trigonometri. Nanti bentuk-bentuk yang sering muncul yaitu ini ya, ada nomor 1 sin integral sin pangkat n x dx dan integral cos pangkat n x dx ya. Kemudian perkalian sinus dan kosinus sin pangkat nx dikali dengan cos pangkat nx dx. Kemudian yang bentuk ketiga sin mx dikali dengan cos nx ya. Ini bedanya di sini ada m-nya gitu ya, konstanta ya, m-nya bisa jadi ganti dengan bilangan 2x, 3x, 4x begitu. Kemudian juga sin mx dikali dengan sin nx dx, cos mx dikali cos nx dx, atau sering kita singkat juga ini misalkan sin cos, kemudian sin ya, cos begitu ya. Oke ya. Yang pertama kita lihat dulu yang jenis pertama dari yang tiga ini, yaitu integral sin pangkat n ya, x sin x pangkat n dx ya, atau ditulisnya sin pangkat n x, kemudian integral cos x pangkat n dx. Nah, kemungkinan daripada n ini kan bilangan ya, n-nya bisa berupa bilangan bulat positif dan ganjil. Kemudian kalau misalkan dia bulat positif dan ganjil, maka keluarkan faktor sin x atau cos x ya. Nah, lalu kita gunakan kesamaan sin x kuadrat ditambah dengan cos x kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, ini kesamaan trigonometri ya. Gitu. Jadi ini dapatnya dari mana ya? Dari yang kita tahu ya, bahwa sin x itu ya, sin kuadrat x. Nah, kalau dalam lingkaran begini kan ya, tuh ya, misalkan di sini x, ini kan r ya, kemudian di sini sepanjang sumbu x ya. Ya, ini bukti tidak formalnya ya, sebuah lingkaran. Ini 0, ini sumbu x, ini sumbu y. Ini kan ada jari-jarinya ya, r. Kemudian yang ini kalau kita tarik garis, ini ya, ini kan berarti y kecil ya, setinggi y. Kemudian ini x ya, sepanjang x. Nah, maka sin itu kan sudutnya yang ini. Sin itu kan demi
depan per miring alias Y per R. Kemudian cos sami samping per R dx per R. Ini karena kuadrat berarti kita pangkatkan 2. Gitu ya. Nah, ini kan berarti Y kuadrat per R kuadrat tambah dengan X kuadrat per R kuadrat. Berarti nanti sama dengan Y kuadrat plus X kuadrat per R kuadrat. Nah ya, seperti itu. Kita lihat bahwa ini kalau diambil kan segitiga siku-siku ya. Nah, segitiga siku-siku berdasarkan teorema Pitagoras, sisi miring, sisi terpanjang itu kan ya, R itu kan sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat ya. Nah, dari segitiga siku-siku ini kan. Nah, itu R. Kalau R kuadrat berarti sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, artinya Y kuadrat plus X kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat ya. Kalau dibalik itu sama dengan R kuadrat. Berarti yang atas ini R kuadrat, yang bawah juga R kuadrat. Berarti R kuadrat bagi R kuadrat sama dengan 1. Itu ya. Makanya dapatlah kesamaan ini sama dengan 1. Ya, seperti itu ya. Nah, terus sekarang kita lihat soal ini. Ya, ini halamannya mungkin sudah berubah ya, edisi yang terbaru. Hitunglah integral sin X pangkat 3 dx. Oke, ini bentuk ini ya. N-nya kita lihat, N-nya positif dan ganjil. Oke. N-nya positif dan ganjil. Maka ya tekniknya adalah keluarkan faktor sin X atau cos X. Itu artinya keluarkan itu satu aja ya. Kalau di sininya sin berarti kita keluarkan faktor sin. Kalau di sininya soalnya cos, integral cos ya berarti kita keluarkan faktor cos. Nah, nih di sini ganjil, bulat ganjil, positif bilangan positif ganjil. Berarti integral sin X pangkat 3 dx-nya kita keluarkan faktor sin-nya. Jadi integral sin pangkat 2x dikali dengan sin X dx. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya nanti gunakan kesamaan trigonometri ini ya. Nah, sin kuadrat plus cos kuadrat X sama dengan 1. Sehingga nanti kalau kita punya sin kuadrat berarti bisa diperoleh dari sini. Modifikasinya berarti nanti sin kuadrat itu sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, begitu ya. Oke, kita lihat. Oke, ya nanti. Oke, ya sama seperti ini ya. Gunakan kesamaannya. Nah, kita peroleh sin X kuadratnya itu sama dengan 1 min cos X kuadrat. Dari kesamaan ini ya. Oke, sehingga kita substitusi ya ke sini tadi integral sin kuadrat X-nya diganti jadi 1 min cos kuadrat X. Ya kan? Nah, ini dikali dengan sin X dx. Ya, sehingga kita tahu bahwa ini sin X dx itu adalah turunan daripada cos X ya. Nah, turunan dari cos X sehingga ini bisa dirubah jadi d cos X ya. D cos X itu kan sama dengan ya, d cos X itu artinya nah, turunan D-nya kan turunan ya. Turunan dari cos X yaitu sin X ya. Karena di sini cuma ditulis D saja, berarti dx-nya ada di sini. Nah, sin X dx. Nah, berarti yang ini bisa diganti dengan notasi ini d cos X. Seperti itu ya.
Nah, terus selanjutnya ini kan turunan cos itu kan negatif sin ya, negatif sin, berarti yang negatifnya ini kita simpan ke depan ya, depan integral ya, karena artinya dia min itu adalah min 1 sebenarnya, karena konstanta min 1 konstanta bisa pindah ke depan integral. Jadi min integral 1 min cos kuadrat x d cos x. Oke, selanjutnya ini ya minnya tetap. Oke, sekarang kita pecah masing-masing ya. Jadi ini kan pengurangan, berarti nanti fungsi 1 ya, berarti min 1 di sini kalau lengkap tuh 1 d cos x ya, min ketemu min jadi plus ditambah cos kuadrat x d cos x gitu ya. Anda juga boleh memisalkan cosnya itu sebagai u ya, misalkan u itu sama dengan cos x ya, biar sederhana misalkan, boleh begitu. Jadi nanti min integral du gitu ya, min integral du ditambah dengan integral u kuadrat du. Nah gitu, karena udah sama-sama u, di sini fungsinya u, di sini fungsinya u, berarti kita bisa integralkan dengan rumus biasa gitu ya. Nah kayak gini misalkan min integral du. Nah kalau min integral du itu akan sama aja dengan min integral 1 du ya, berarti itu sama dengan min u ya, ditambah dengan ya u pangkat 2 diintegralkan terhadap u juga, berarti u pangkatnya bertambah ya, pangkat 3 dibagi dengan 3 begitu. Nah substitusi lagi u nya itu cos x ya, jadi ke sini jadi min cos x ditambah dengan tadi per 3 ya, jadi 1/3 u nya pangkat 3 cos x pangkat 3 ditambah c, jangan lupa ya penambah c nya. Nah begitu ya, ini teknik untuk mencari integral sin x pangkat 3 ya. Nah Pak, kenapa tidak dibuat begini aja, integral sin x pangkat 3 nya itu jadi 1/4 karena itu pangkat 3 ya, sin ya pangkat 4x plus c. Nah ini benar apa salah? Ini salah ya, karena rumus ini hanya bisa berlaku kalau ya kalau d nya itu fungsi dalam yang sama gitu ya. Ini kan sin pangkat 3x, berarti di sini bukan x dx tapi harus d sin x lagi gitu ya, seperti itu. Kayak integral u dia akan bisa pakai rumus ini langsung ya, rumus umum integral. Kalau di sininya juga du gitu. Kalau di sini u, di sini bukan u ya, kita nggak bisa langsung pakai rumus integral biasa ya atau rumus umum gitu ya. Nah jadi makanya di sini sin pangkat 3x dx itu nggak bisa jadi 1/4 sin x pangkat 4, itu nggak bisa karena ini berbeda ya, ini x sedangkan di sini fungsinya adalah sin x gitu ya, bukan x begitu. Oke, next. Selanjutnya ini sin pangkat x pangkat 5 dx, ini juga nggak bisa langsung jadi 1/6 sin pangkat 6x, ini salah ya kalau begini. Maka ini lihat bilangan positif ganjil, berarti keluarkan faktor sinnya itu ya. Nah kan nanti dari sini keluarkan faktor sinnya. Nah artinya dikeluarkan itu pangkat yang semulanya berarti berkurang 1 ya, karena kalau dikalikan nanti jadi pangkat 5 lagi begitu ya. Nanti setelah ini ada yang enggak genap pangkatnya, gunakan aturan kesamaan trigonometri, dapat nanti sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x ya. Nah kita tinggal cari sin pangkat 4 itu dengan sin pangkat 2, sin x pangkat 2 itu gimana hubungannya, kan gini ya, berarti kan sin pangkat 4 itu kan berarti sin x pangkat 2 dipangkatkan lagi 2 kan gitu, berarti yang di sininya juga sama
1 min cos X pangkat 2. Nah, dipangkatkan lagi 2, begitu. Oke. Jadi kita tulis di sini ya, makanya di sini. Nah, penyelesaiannya jadi 1 min cos pangkat 2, cos X pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Itu karena tadi yang dirubahnya adalah bukan sin pangkat 2 tapi sin pangkat 4. Tadi dijelaskan di depan ya, sin pangkat 4 itu bisa dirubah jadi sin pangkat 2 dipangkatkan lagi 2 kali. Jadi dapatnya ini. Nah, ingat pemangkatan ini berarti kan sama dengan gini ya, A min B pangkat A min B pangkat 2 itu kan sama dengan A kuadrat min 2AB ya, ditambah B kuadrat gitu ya. Jadi makanya ini jadi 1 pangkat 2 1 dikurangi 2 dikali 1 kali cos pangkat 2 sama aja dengan min 2 cos X pangkat 2. Kemudian cos pangkat 2X dikuadratkan lagi, berarti kan tinggal dikali ya, 2 kali 2, 4. Jadi pangkatnya jadi 4. Plus cos pangkat 4X. Kenapa plus? Di sini min, karena min kali min itu adalah plus. Kemudian ini sin X, dx ya. Sekarang semuanya sudah dalam bentuk cos. Oke, lihat, perhatikan. Nah, ini sin X-nya kita bisa rubah jadi d cos X dengan mengalihkan depannya dengan negatif. Ya, karena turunan cos itu adalah min sin, sedangkan di sini dapatnya sin. Ya. Nah, setelah ini gimana? Ya udah tinggal dipecah masing-masing. Jadi 1 d cos X, kemudian min 2 cos kuadrat X d cos X, ya. Kemudian cos pangkat 4X d cos X. Nah, lihat sekarang fungsinya sudah dalam bentuk d cos X ya. Ini cos sudah sama, udah cocok. Berarti tinggal pakai rumus umum integral gitu ya. Nah, berarti ini min integral 1 d cos X, berarti min cos X, minnya dari sini. Kemudian yang ini min kali min jadi plus, berarti plus 2/3. Ini pangkatnya jadi 3. Kemudian ini plus kali min, itu jadi min lagi, jadi min pangkat 4 jadi 1/5 cos pangkat X pangkat 5 ditambah jangan lupa C konstanta. Nah, begini ya. Oke. Nah, coba Anda kalau ngerti kerjakan ulang di kertas ya, apalagi yang masih belum mengerti baca lagi baru nanti kerjakan ulang di kertas, jangan ngelihat ke sini. Nah, nanti selesai hasil akhirnya lihat harus sama. Begini ya. Oke. Nah, selanjutnya contoh yang ke-10. Bagaimana kalau ininya udah genap? Nah, kalau tadi kan kita bahas yang ganjil-ganjil ya, pangkatnya. Sekarang kalau pangkatnya 2, 4, 6 itu kan udah genap. Nah, bagaimana kalau pangkatnya udah genap? Ya, kalau pangkatnya udah genap, kita nggak perlu lagi mengeluarkan faktor gitu ya. Kita tinggal langsung aja ke kesamaan trigonometrinya. Ya, tapi nanti pakai bukan yang cos bukan yang kesamaan cos kuadrat plus X kuadrat sama dengan plus sin kuadrat sama dengan 1 ya, tapi pakai kesamaan ini yang kesamaan setengah sudut, yaitu cos 2X ya, yaitu cos kuadrat X min sin kuadrat X ya. Ini rumus setengah sudut. Kemudian kesamaan yang ini kita bisa tulis juga jadi cos 2X sama dengan 1 min sin kuadrat X min sin X. Kenapa ini